Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi adalah ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Sedangkan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara. Tujuan metodologi penelitian dilihat dari tujuan umum. Yang pertama, bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, untuk membuktikan sekaligus menguji sumber data yang digunakan dalam penelitian apakah valid dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan penelitian dengan landasan teori yang sesuai. Tujuan metodologi penelitian dilihat dari tujuan praktis. Yang pertama, memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Yang kedua, memberi dukungan kepada pembaca atau orang banyak dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi melalui hasil penelitian. Yang ketiga, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat metodologi penelitian. Yang pertama, mempertajam hasil penelitian. Suatu penelitian yang tajam dan mendalam pastinya membutuhkan sumber data yang sangat banyak. Semakin tajam suatu penelitian, menandakan bahwa penelitian tersebut semakin detail dan kompleks. Yang kedua, alur penelitian menjadi jelas. Dapat dikatakan bahwa peneliti akan lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian karena sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat. Jenis penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan ilmu pendidikan dan masalah-masalah yang baru dalam bidang pendidikan. Ilmu pendidikan dan masalah-masalah yang diperlukan melalui penelitian pendidikan benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan, memperdalam, atau memperluas ilmu pendidikan yang telah ada. Penelitian verifikasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran ilmu-ilmu pendidikan yang telah ada, baik berupa konsep, prinsip, prosedur, dalil, maupun praktik pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Selanjutnya ada penelitian kualitatif atau qualitative research. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan,
tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu, peneliti harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan ini adalah suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Objek penelitiannya adalah perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh individu seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan unit-unit pendidikan lainnya. Jenis penelitian berdasarkan tempat. Yang pertama, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Yang kedua, penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga, penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat dan tempat itu di luar perpustakaan dan laboratorium. Jenis penelitian berdasarkan fungsi. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan konsep-konsep, prinsip, generalisasi, dan teori baru. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah dan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, penelitian tindakan. Penelitian ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Yang keempat, penelitian penilaian. Penelitian penilaian adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan perubahan atau perbaikan perilaku individu setelah menjadi suatu perlakuan dengan waktu program tertentu. Yang kelima, penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang digunakan untuk penilaian keberhasilan manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan suatu lembaga berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, penelitian komparatif atau studi komparatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Yang ketujuh, penelitian korelasional. Penelitian ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variabel dinyatakan dalam suatu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Penelitian korelasional dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel atau untuk menyatakan besar kecil hubungan antara dua variabel atau lebih. 8. Penelitian studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu, kelompok, atau lembaga yang dianggap memiliki atau mengalami kasus tertentu. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda ataupun perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak seperti program komputer dan pengelolaan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan. Jenis penelitian berdasarkan metode. Yang pertama, penelitian sejarah. Penelitian sejarah memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.
Ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Yang keempat, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Yang kelima, penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung.